Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan sharing tentang sepatu basket. Kali ini kita akan sharing tentang Kyrie Low 4 yang sebenarnya ini termasuk cukup baru ya. Tahun ini rilisnya, saya lupa tepatnya pertengahan tahun lah ya. Saya membelinya di bulan September. Dan ini saya kurang lebih sudah off seminggu lebih ya untuk tidak sempat ya nge-review, dan ini saya mulai review lagi. Dan kebetulan semalam saya baru memakai ini untuk coba di lapangan indoor. Jadi saya pikir sekalian saya mau meng-review ini, sekaligus saya juga berpikir untuk menjualnya. Kenapa? Karena menurut saya ini agak kegedean buat saya. Jadi dan saya juga masih ada Kyrie yang lain. Barangkali teman-teman ada yang minat, silakan bisa kontak ke saya. Hanya 1 kali pemakaian indoor di lapangan basket. Oke, apa yang saya mau start untuk review? Pertama-tama adalah tractionnya. Tractionnya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Menurut saya kemarin semalam saya bermain dengan sangat puas ya. Ini saya sudah lap ya, yang memang sesuai dengan beberapa reviewer profesional. Ini memang harus dilap, bukan karena kualitas, tapi lebih karena dia banyak lubang-lubang kecil. Jadi kecenderungan untuk mengangkat kotoran lebih besar ya. Tapi saya lap sedikit aja, nggak terlalu banyak. Oke. Karena di warna putih ya, memang kecenderungan untuk kena noda pasti ada ya. Oke, ini adalah Kyrie Low 4 Lesser Blue ya. Oke, menurut saya cukup tidak norak lah ya, cukup asik ya. Saya berencana ntar sore saya juga ada latihan olahraga yang bukan basket, saya rasa indoor juga. Saya bisa menggunakan ini gitu loh ya, karena ini tidak terlihat seperti sepatu khusus untuk basket. Oke, soal traction tidak ada masalah, menurut saya memuaskan ya. Mungkin di bawah Kyrie 8 pasti, tapi dia punya cover di sini yang menurut saya saya suka dibanding Kyrie 8, karena Kyrie 8 untuk tractionnya ya pasti enak ya, instantly stop ketika kita berhenti. Nah, cuman di sini saya merasa tidak instan tidak instan, tapi tetap enak dan nyaman. Dan karena ada traction yang sampai cover keluar begini, menurut saya juga enak untuk kita yang forefootnya ya, bermain lebih banyak menggunakan forefoot itu sangat fleksibel dan enak gitu loh ya. Dan saya suka sekali dengan gaya permainannya Kyrie ya. Oke, berikutnya mungkin cushion. Secara kita bisa lihat di beberapa review yang lain, cushion bukan yang terbaik ya, karena dia sangat low to ground ya. Dia sangat low to ground, jadi otomatis cushion juga bukan yang terbaik ya. Court feel-nya jadi enak ya, jadi cushion ya kita harus terima lah ya. Kalau mau cushion yang enak ya court feel-nya mungkin nggak maksimal. Tapi ketika saya review ini, Kyrie 8 sudah ada yang saya udah cobain, tapi saya belum tertarik untuk membeli karena harganya masih pre-launching ya. Seperti biasa kita nunggu 1-2 waktu, kemungkinan akan ada diskon. Selain itu juga ukurannya menurut saya menunggu ukuran yang enak lah. Oke. Ya, untuk cushion saya hanya bisa kasih nilai pas-pasan aja. Cukup buat main. Mungkin kalau buat yang jalan-jalan akan merasa sedikit stiff di kaki kita ya, di bawah kaki kita. Oke, ini ada kotaknya, saya lupa untuk kita sama-sama lihat. Ini Kyrie Low 4. Kotaknya standar, tidak banyak pernik unik seperti Kyrie yang lain ya. Ukuran US 12. Nah, cuman di dalamnya ada lumayan nih, ada gambar-gambar ya, sesuai dengan nyentreknya Kyrie ya. Ada gambar-gambar macam-macam ya.
Nah, kita lihat yuk gambar-gambarnya yuk. Jujur saya belum melihat secara detail ya. Ada gambar mata, gambar bunga, gambar tata surya, gambar apa nih, fingerprint, otak. Apa ini artinya? Ada gambar ring basket sama telapak, ada matahari, ada selotip lagi, ada kertas. Oke. Ya, begitulah uniknya ya sepatunya Kyrie. Oke. Nah, untuk seri low ini saya merasa sebenarnya itu seperti identically ya. Identically. Sorry, ini tadi kesenggol ya. Saya rapin dulu. Oke. Ya, saya merasa ini identik sekali dengan Kyrie 7. Cuma bedanya adalah cuttingnya low sama cushionnya sedikit lebih apa ya, lebih stiff lah ya. Mungkin kalau sekilas ya mungkin seperti semi budget shoes ya, tapi nggak sampai budget shoes ya. Dia lebih ke, karena budget shoes Kyrie ada lagi ya, cuman ini ya cuttingannya low dan cushionnya agak sedikit ada perubahan menurut saya ya. Saya belum buka datanya karena saya tidak sempat juga ya searching. Saya hanya benar-benar user experience, jadi bukan reviewer profesional seperti teman-teman yang bisa nonton di channel YouTube yang lain. Saya hanya ingin berbagi dan bersharing aja. Siapa tahu teman-teman bisa mengeracik lah dari beberapa review termasuk user experience saya menjadi dapat sebuah keputusan barangkali, karena ini kaki juga beda-beda. Jadi untuk kaki saya kemarin saya kelebihan mungkin hampir 2,5 lah, 2,5. Kenapa? Karena dia cukup narrow ya. Dibanding Kyrie 7 saya merasa ini lebih narrow somehow ya. Gue nggak ngerti kenapa. Harusnya sih mirip harusnya ya, tapi gue merasa Kyrie 7 justru gue merasa ya depannya tidak sepanjang ini dan lebarnya tidak sesempit ini. Itu yang gue rasa ya. Oke, sisanya gue rasa itu aja. Box kalian juga udah lihat. Berikutnya material ya, jujur ya gue nggak gitu suka material yang begini nih ya, apalagi warnanya putih. Cuma kenapa saya beli? Ya, saya membeli ini karena waktu itu pre-launching dan optionnya juga nggak banyak. Dan yang saya paling suka sebenarnya bawahnya. Saya nggak mau bawahnya putih karena susah bersihin. Jadi ketika saya lihat bawahnya ini warnanya gelap ya, saya tertarik dibanding warnanya putih sebenarnya. Sama seperti Kyrie 6 yang Oreo warna hitam. Ini warnanya gelap. Walaupun atasnya putih, menurut saya ya masih oke lah. Oke. Terus soal lockdown juga pasti bukan yang terbaik karena ini ada low cut. Saya berharap tadinya ada lubang di sini nih. Ya, saya berharap ya tadinya ada lubang di sini. Tapi ternyata nggak ada ya. Jadi kalau di sini kan bisa agak lebih tinggi ikatnya. Ya, tapi oke lah ya. Memang udah desain sedemikian rupa. Ya kita terima aja. Oke. Fit ya, kalau fit ya. Walaupun ini low cut, tapi saya merasa fitnya ini cukup kencang banget di sini. Walaupun saya karena ini ada panjang, saya agak bergeser ke depan, tapi saya tidak merasa apa ya, nggak enak gitu loh. Saya tetap merasa oh enak sekali buat main. Saya merasa kalau buat performance ini still one of the best dari Kyrie lah ya kan. Ya, one of the best. Mungkin Kyrie rata-rata ya memang begitu ya, enak-enak aja gitu. Saya nggak ada merasa apa-apa. Memang dia harus fit banget supaya kita bisa bergerak. Terus soal berat, nah yuk kita timbang. Karena ini low, berarti saya butuh pembanding nih. Ayo kita lihat siapa yang cocok. Oke. Nah, kelihatan yang timbangan. Kita cari yang agak sepadan.
Mari kita coba tren PG5. Oke. Ini menurut saya sama mirip, sama-sama narrow, sama-sama panjang, sama-sama US 12, tapi kelebihan panjangnya cukup banyak. Menurut saya sama-sama material yang depannya juga kurang oke. Jadi harga juga sama ya, 1,6an. Launching PG5 duluan baru Carry 4 low. Cuma bedanya ini core feel lebih tinggi tapi dia lebih empuk. Nanti kapan-kapan kita akan review PG5 ya, Paul George Shoes Signature. Dan ini satu-satunya, dia nggak ada yang seperti Kyrie, ada Kyrie 7, Kyrie 8, ini nggak ada. Ya, ini sudah signaturenya. Dan ini saya beli awal-awal launching ya. Karena apa saya beli awal launching? Karena saya tertarik sekali dengan cushionnya dia. Ya, ini cushionnya yang dipakai di Kobe, saya lupa Kobe berapa. Traction ya. Dan cushionnya saya juga tertarik. Karena sebelumnya saya ada PG4, nanti kita akan review lagi. I think that's it ya. Kita langsung timbang aja. Kita mulai dari Kyrie 4 low, Kyrie low 4. Wah, 430. Not really impressive I think ya. Nggak terlalu impressive untuk sebuah sepatu yang low. Oke. Ya, 413. Gimana teman-teman? Saya ulang lagi ya, saya lupa yang pertama. Ya, sedikit lebih berat dibanding PG5. Berapa ini kira-kira bedanya? Sekitar 13 ya. 13 atau 15 lah. Oke. Tapi ya nggak akan berasa ya dengan berat 10 gram. Oke. Untuk berat kita udah coba bandingkan. Berikutnya adalah dari desain sama court feel, saya rasa udah kita bahas tadi ya. Jadi saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibahas. Ya, desainnya menurut saya unik, bagus. Bahkan dibanding PG5 saya lebih tertarik ya. Seandainya ini punya white agak sedikit ditambah dan cushion agak sedikit ditambah, cushion seperti ini juga nggak masalah, mau PG5 juga nggak masalah. Saya rasa cukup jadi best shoes ya. Ya, saya nggak bisa memilih ya. Oke, Nike ID hanya bisa milih desain, nggak bisa milih cushion. Kalau bisa ya cukup menarik. Ya, dari desain dan dari court feel, otomatis ini juga enak ya. Oke, saya rasa sekian aja review saya tentang Kyrie Low 4 Laser Blue. Nah, sampai jumpa lagi di review berikutnya teman-teman.